Oke, oke, gitu ya teman-teman. Itu tipsnya dari Mbak Ica. Mungkin tadi teman-teman boleh disimak. Ini tadi banyak banget di running comment udah tanya saham nih. Kalau saham itu nanti saya sama aku teman-teman ya besok pagi mungkin di Gelai pagi. Nah, stay tune di Mbak Kristi ya. Aku juga akan nonton. Oke, ini pertanyaan lain. Hmm, Oke, nah ini simple dari Abdullah Kava 99. Untuk pemula lebih baik investasi reksadana jenis apa? Pasar uang, obligasi, atau di equity fund atau saham? Silakan Oke, baca. yang namanya pemula, balik lagi aku mengartikannya kayak basic banget yang menurut aku kayak kita PDKT dulu deh. Kita akan memberikan sesuatu yang terbaik dulu, jangan sampai kecewa gitu kan. Menurut aku sih untuk small first stepnya itu bisa ke reksadana pasar uang dulu, menurut aku ya. Tapi kalau misalnya ternyata kamu baru mau coba investasi tapi kamu memiliki profil yang agresif, itu boleh juga saham gitu. Tapi balik lagi bagaimana kamu mentolerir resiko. Kamu siapkah dengan jikalau market koreksi IHSG turun berapa persen? Nah, kalau misalnya kalian siap, welcome banget, nggak apa-apa gitu. Karena balik lagi ke prinsip investasi high risk, high return. Nah, kalau misalnya masih deg-degan, aku baru mau coba dulu, nah itu boleh ke reksadana di pasar uang. Kalau misalnya pasar uang sama obligasi kalian beli secara langsung, sebenarnya itu perbedaannya hanya kalau reksadana pasar uang udah banyak dari beberapa obligasi dan itu bisa kalian kalau kalian butuh dana kalian mau ambil dananya kapan aja itu bisa kalau reksadana pasar uang. Tapi kalau misalnya obligasi itu ada tempo-temponya entah 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah itu dana kalian nggak bisa diambil tuh. Nah, jadi menurut aku lebih fleksibel sih si reksadana pasar uang ya, tapi balik lagi ke kalian punya profile enaknya seperti apa. Kalau menurut aku first stepnya di reksadana pasar uang dulu aja coba. Jadi kalian maksudnya bisa tahu nih alur investasi reksadana itu seperti apa, cara membeli produknya seperti apa, cara redemptionnya seperti apa. Kalau misalnya kalian tahu, kalian udah nyaman, kalian bisa mencoba ke instrumen yang lebih agresif lagi, yang memberikan return lebih tinggi lagi. Itu sih. Oke, oke. Thank you, Mbak Ica. Atau mungkin Thank boleh aku you. tambahin, ya, mungkin bisa disesuaikan sama tujuan nih. Kalau Iya, misalnya Kak bener banget. Abdullah kalau misalnya Kak Abdullah mungkin tujuan investasinya itu untuk jangka waktu yang relatively short atau pendek ya sekitar kurang dari 1 tahun, reksadana pasar uang masih bisa jadi alternatif gitu. Yes, Nah, kalau betul. kalau di obligasi ya dengan time horizon investasinya sedikit lebih panjang gitu. Mungkin investasi 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun boleh pertimbangin reksadana campuran. Nah, kalau saham, kalau investasi tujuannya itu panjang gitu. Betul. Jadi dengan panjangnya time horizon tersebut, teman-teman tuh bisa mengoptimalkan return yang teman-teman dapat gitu. Mungkin itu, thank you Mbak Ica buat jawabannya. Thank you. Semoga Mbak Kristi, tapi aku mau tanya dong sama Mbak Kristi. Kalau Mbak Kristi sendiri ini memiliki profil resiko seperti apa? oke, kalau aku profile risiko, aku risk taker ya, aku agresif. Oh, oke. Okay. Iya, soalnya Mbak Krisnya masih muda juga ya. Jadi menurut aku sih, mumpung masih muda, ambil risk yang agresif aja gitu. Untuk Iya, teman-teman investor juga mungkin ada yang kayak Mbak Kristi juga nggak apa-apa juga gitu. Jadi kita balik lagi ke kita nyamannya di mana gitu. Apakah baru mulai investasi maunya harus langsung ke pasar uang nggak juga. Kalau misalnya kalian berani kenapa nggak ambil yang saham gitu. betul-betul. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Ica. Chelsea si Alvina. Kak, tolong berikan perbedaan antara reksadana pasar uang atau money market dengan fixed income atau pendapatan tetap. Kemudian risikonya itu gimana? Berapa persen? Mungkin Oke. Okay. risikonya seperti apa gitu kali ya?
Oke, kalau misalnya aku bilang untuk pasar uang dan pendapatan tetap ya, pendapatan tetap menurut aku sama-sama loris karena instrumen mereka ini kurang lebih nggak jauh beda ya Mbak. Kalau misalnya pasar uang ini kan setara cash, terus juga kalau misalnya pendapatan tetap ini lebih ke obligasi ya, entah itu obligasi pemerintah ataupun juga korporasi. Mereka berdua ini memiliki memang ibaratnya time frame waktunya yang sudah diprediksi gitu. Jadi menurut aku sih resikonya sama aja, sama-sama low. Karena instrumennya ini ditempatkan kepada yang setara cash untuk pasar uang, deposito, terus juga kalau misalnya pendapatan tetap ini obligasi yang dimana kalau deposito kita udah tahu time frame-nya dalam jangka waktu berapa lama. Begitu juga dengan obligasi, kita udah tahu rating perusahaan seperti apa, terus juga obligasi negaranya mau diambil yang kayak gimana, time frame-nya berapa lama, jadi kita udah tahu gitu. Nah, jadi menurut aku ini termasuk dalam konservatif juga yang low risk dan berapa persen mungkin kalau untuk pasar uang ini balik lagi kepada manajer investasinya mengelola seperti apa. Nah, kalau misalnya dari Henry Putire sendiri, kita tertingginya di 5,5% dan kalau untuk performance yang saat ini di 4,16%. Nah, kalau untuk pendapatan tetapnya sendiri, kalau untuk di Ajaib kita produknya ini di government bonds. Ini performance-nya itu kalau aku nggak salah tuh 3 sampai 4% juga. Jadi emang 11-12 sih nggak terlalu beda gitu. Hmm. Oke, ya itu ya teman-teman jawabannya. Thank you Mbak Ica. Ini banyak lagi nih pertanyaan. Sama-sama. Aku seneng deh banyak yang nanya. Oke, nah ini ada pertanyaan. Hmm, gimana nih? Ini ada pertanyaan. Oke, ini nih dari Altea_ID. Apa strategi HP Asset Management agar imbal hasilnya terus bersaing dan produk apa yang menjadi unggulan? Silakan Oke. baca. Ini pertanyaan bagus banget nih. Kayaknya harus dikirimin hadiah sih. Tolong ya tim ajaib. Ini namanya dimasukin ya. Jadi memang benar apa yang membuat MI1 dan MI lainnya itu dikatakan bersaing karena sebenarnya reksadana sama aja toh gitu, semuanya di under OJK, semua dipantau OJK, seluruh dana yang masuk dalam custody. Apa sih yang bikin manajer investasi satu dengan yang lainnya berbeda, yaitu dari cara mengelolanya. Nah, kalau misalnya di sini pertanyaannya gimana HPAM agar hasilnya terus bersaing. Pertama, setiap M ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kalau HPAM sendiri, yang tadi aku bilang di awal bahwa kita ini alpha seeker, yang dimana kita melihat suatu saham ini berdasarkan fundamentalnya. Jadi kita banyak mengkoleksi saham-saham yang masih under value, yang memiliki prospek ke depannya itu value yang besar. That's why jadi di saat kondisi yang seperti ini, kita udah tahu nih sektoral mana aja yang akan menguntungkan. Jadi kita mulai mengkoleksi sektoral-sektoral yang sekiranya memiliki value yang besar gitu. Nah, contohnya kalau misalnya sekarang kan sektoral yang diuntungkan yaitu seperti komoditas, energi, dan juga perbankan. Nah, kita sudah mengkoleksi itu sebelum hal ini terjadi. That's why tadi Ultima Equitas saham kita di 16% dalam 1 tahunnya. Nah, produk apa yang menjadi unggulan? Untuk produk kita yang unggulan memang yang di sahamnya. Karena kita ini equity specialist, jadi memang kita mengedepankan untuk produk sahamnya. Seperti itu, Mas Altea. Ini cewek, Mas atau Mbak ya, maaf. Seperti itu. Seperti itu ya. Ada keywords-nya. Jadi strateginya itu adalah mencari saham-saham under value. Berarti ini Yes, strategi betul. tim fund manajernya apa, HPAM itu adalah mencari saham-saham yang masih terdiskon gitu teman-teman. Betul. Yang terdiskon dan memiliki prospek ke depannya itu besar gitu sih. Oke, dan yang menjadi unggulan adalah yang equity fund-nya yang tadi Yes, ya, betul. yang Betul. Ultima Equitas 1. 5 ekuitas 1. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi nih pertanyaan
eh, Mbak Ica. Ini dari Oh, Kak Erika, Kak Erika.paramita. Untuk dana pensiun, better ditempatkan di RDPU atau di reksadana saham, Kak? Dan apa kelebihannya? oke. Menurut aku kalau misal untuk pensiun masukinnya di pasar uang aja ya, karena kalau misal dana pensiun ini kan ibaratnya kita akan gunakan untuk kelanjutan hidup kita setelah kita pensiun gitu. Banyak hal yang diperhitungkan dan banyak hal yang membutuhkan kepastian gitu. Jadi menurut aku masukinnya ke RDPU aja. Kalaupun kamu mau dibagi ke saham mungkin presentasinya itu lebih besar ke RDPU dibanding ke saham. Karena balik lagi kalau misal saham itu resikonya sangat tinggi. Maksud aku sayang sekali jikalau memang nanti dana pensiun ini adalah sumber dari penghasilan dan dimasukkan ke dalam saham yang resikonya itu tinggi. Menurut aku takutnya penerimaan resikonya itu kurang. Jadi aku memilih better masuknya ke pasar uang aja yang dimana memang sudah pasti low resiko gitu. Jadi better di RDPU aja. Tapi kalaupun mau bagi ke saham nggak apa-apa juga. Tapi presentasinya jangan lebih besar dari pasar uang. Oke, thank you ya Kak Erika. Pertanyaannya ini bagus sih, menarik. Mungkin banyak juga teman-teman yang sambil nonton, sambil dalam hati juga mikir, oke ini pertanyaannya sama nih sama aku nih. Terwakilkan nih. Iya, jadi terwakilkan. Thank you Kak Erika. Kemudian ada lagi pertanyaan. Banyak juga yang nanya saham ya. Iya, Kita ini yang nanya saham nanti sesinya di live IG sama aku ya, mungkin besok iya, pagi. kalian harus ternotifikasi ajaib dan Nenan Putirai. Jadi kalau info-info mengenai saham dan juga reksadana kalian langsung terinfo. Update Nah, ini ada pertanyaan dari Arik.seno. Apakah ya. reksadana cocok untuk menyimpan dana darurat? Cukup liquidkah reksadana? Nah, Oke. gimana tuh? Kalau untuk dana darurat, menurut aku harus tetap disisakan dalam ATM ya, karena amit-amit nauzumin zalik, ada sesuatu hal yang memang dibutuhkan pada saat itu juga gitu. Jadi memang kalian juga harus standby dana di ATM. Nah kalau dibilang liquid, ini cukup liquid, karena untuk money market sendiri itu pencairannya di T plus 1. T plus 1 maksudnya gini, misalnya teman-teman di sini mau mencairkan di hari Kamis, berarti kayak aku butuh banget nih dananya hari Senin gitu. Nah, kalian ini harus mencairkannya entah di hari Kamis, entah di hari Jumat agar masuknya di hari Senin. Nah, liquidnya seperti itu sih, karena di sini misalnya naruhnya dana darurat itu kan sesuatu hal yang jangan yang beresiko ya. Justru kalau dana darurat takutnya kalian mau butuh dana sekian yang kalian sudah perhitungkan, tapi ternyata kalau misalnya di saham ini lagi koreksi mau nggak mau kan jadi drop gitu. Jadi menurut aku kalau dana darurat naruhnya di pasar uang aja. Nah, kalau di pasar uang ini kan nggak ada saham, jadi untuk pencairannya ini di T plus 1. Kecuali misalnya ada sahamnya mungkin di T plus 3. Nah, jadi untuk likuiditas itu sangat liquid dari saham maupun pasar uang. Kalau saham itu di T plus 3, kalau di pasar uang itu di T plus 1 aja. Jadi kalian mau butuh dananya berapa dan kapan, kalian bisa udah langsung redemption aja. Dan itu redemptionnya langsung ke rekening kalian. Jadi kalian nggak usah khawatir. Untuk liquid sangat liquid, untuk aman sangat aman. Jadi kalian nggak usah khawatir. Oke ya, itu jadi cukup liquid ya, karena tadi pencairannya Yes, cuma satu gitu. Jadi nggak makan banyak waktu kalau RDPU. Aku setuju sih kalau dana darurat memang harus ditempatkannya ke RDPU sebaiknya gitu kali ya, Beca ya. Thank betul. ya. Oke, ini mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, Mbak Ica ya. Oke, oke. Oke, Ini pertanyaan banyak banyak banget ya Mbak Kristi ya. Mungkin nanti kita banyak. akan membuat lanjutan kali ya Mbak Kristi. Boleh. Tema jauh lebih menarik ya. Betul. Oke, nah ini oke, mungkin pertanyaannya yang relate ke topik kita hari ini eh dari Dimas Ayoga. Ketika pasar sedang dalam tekanan, sektor saham apa yang
berpotensi untuk cuan. Eh, Tadi sebenarnya udah sempat di-mention atau di-spill sama Mbak Ica sendiri, tapi silakan deh Mbak Ica boleh bantu jawab. Boleh, boleh. Untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan nih baru join, nanti boleh lagi di rewatch ulang di reelsnya ajaib ya teman-teman. Jadi untuk sektor apa yang sedang dalam tekanan, mungkin aku lihat tekanannya dalam bentuk apa dulu ya. Kalau misalnya tekanannya seperti saat ini, mungkin tekanan dari Indonesia yang sendiri adalah inflasi, kenaikan harga BBM. Nah, kalau misalnya dari tekanan dari luar itu adalah The Fed naikin suku bunga, terus juga bayang-bayang resesi gitu. Nah, jadi kalau untuk tekanan saat ini, sektoral yang diuntungkan karena kenaikan harga BBM adalah hal-hal yang terdampak dari BBM sendiri kayak pegas, kayak gitu sih. Jadi sektor komoditas, energi, perbankan. Perbankan kenapa sektor yang menguntungkan gitu? Karena BI menaikkan suku bunga sehingga terdampak pada deposito rate-nya. Selain itu juga kan bisa menambah kreditnya juga. Nah, dari kredit tersendiri itu kan menambah profit untuk banknya sendiri itu sih. Jadi banyak pembukuan nanti dari laba-laba bersih bank itu pembukuannya bagus sehingga itu membuat sektoral bank jadi naik juga itu sih. Jadi untuk Mas Dimas Ayoga boleh nih sedikit dicontek saham-saham yang akan cuan seperti perbankan, energi, dan komoditas gitu Mas Dimas. Oke Tapi ya, kalau itu udah untung, taruhnya jangan lupa di reksadana, HPHM, money market ya Mas Dimas.